Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setiap hati yang menonton video ini diberi ketenangan. Semoga setiap lelah yang sedang kamu rasakan hari ini tidak sia-sia. Dan semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menjalani hidup, meski kadang terasa sangat berat. Amin. Tidak semua perjuangan terdengar keras. Tidak semua pengorbanan terlihat jelas. Dan tidak semua orang yang terlihat baik-baik saja, benar-benar sedang baik-baik saja. Di balik rumah sederhana, di balik suara mesin jahit yang terdengar biasa, ada seorang ibu yang memikul beban hidup sendirian. Ia bekerja dari rumah, ia mengurus keluarga, ia tetap tersenyum di depan orang lain. Padahal di dalam hatinya ada lelah yang menumpuk setiap hari. Hari ini, kami tidak akan menceritakan kisah yang sensasional. Tidak ada drama berlebihan. Tidak ada air mata yang dibuat-buat. Ini adalah kisah nyata tentang seorang ibu penjahit rumahan, tentang beban ganda yang ia tanggung tanpa suara, tentang pengorbanan yang sering tidak dianggap, namun sangat menentukan hidup orang-orang yang ia cintai. Jika kamu adalah orang dewasa yang sedang berjuang, jika kamu seorang pekerja yang sering menahan lelah, atau jika kamu ingin belajar lebih banyak tentang empati dan kehidupan, video ini mungkin akan terasa dekat dengan hatimu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisah ini, dukung channel Kreo ID dengan cara subscribe, tekan tombol like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang belajar untuk tidak mudah menghakimi dan lebih berani memahami. Mari kita mulai kisahnya. Nama perempuan ini bukan nama sebenarnya. Kita sebut saja Bu Sari. Usianya 42 tahun. Seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai penjahit rumahan di sebuah lingkungan padat penduduk. Bu Sari bukan orang yang mencolok, tidak banyak bicara, tidak suka mengeluh. Ia dikenal sebagai pribadi yang sopan, selalu menyapa tetangga, dan jarang terlihat bermasalah. Setiap hari, hidupnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi sebelum matahari benar-benar naik, menyiapkan keperluan rumah, lalu duduk di depan mesin jahit yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Mesin itu bukan mesin baru. Catnya sudah pudar, suaranya kadang tidak stabil. Namun dari sanalah sebagian besar penghidupan keluarganya berasal. Bu Sari menerima jahitan apa saja, permak baju, menjahit seragam, memperbaiki resleting. Apapun yang bisa dikerjakan dari rumah, ia kerjakan sendiri. Ia tidak memiliki papan nama usaha, tidak memiliki seragam kerja, tidak pernah mempromosikan diri secara besar-besaran. Pesanan datang dari mulut ke mulut, dari tetangga, dari kenalan lama, dari orang-orang yang percaya bahwa jahitan Bu Sari rapi dan harganya terjangkau. Dari luar, hidup Bu Sari terlihat normal, seperti ibu-ibu lainnya. Tidak ada yang tampak istimewa. Namun, justru karena itulah, banyak orang tidak menyadari bahwa di balik keseharian yang sederhana itu, Bu Sari memikul tanggung jawab besar yang jarang ia ceritakan kepada siapapun. Bagi orang-orang di sekitarnya, kehidupan Bu Sari terlihat tenang dan biasa saja. Setiap pagi ia menyapu halaman, menyiram tanaman kecil di depan rumah, menyiapkan sarapan sederhana untuk keluarganya. Setelah itu, ia duduk di depan mesin jahitnya, menyalakan lampu kecil di sudut ruangan, dan mulai bekerja seperti hari-hari sebelumnya. Suara mesin jahit terdengar hampir sepanjang hari. Kadang berhenti sebentar, lalu menyala lagi. Tetangga yang lewat sering melihatnya dari jendela. Duduk rapi, fokus, tidak pernah terlihat tergesa-gesa. Banyak yang mengira bekerja dari rumah berarti hidup lebih santai.
Tidak perlu berangkat pagi, tidak terjebak macet, masih bisa mengurus rumah sendiri. "Enak ya Bu kerjanya di rumah?" Kalimat itu sering Bu Sari dengar. Ia hanya tersenyum, tidak pernah menjelaskan apapun, tidak merasa perlu membenarkan anggapan orang lain. Dari luar, hidupnya memang tampak baik-baik saja. Ia jarang keluar rumah, jarang mengeluh, jarang terlihat stres. Namun yang tidak terlihat oleh banyak orang adalah betapa panjang jam kerjanya, betapa tipis batas antara waktu bekerja dan waktu istirahat. Saat orang lain berhenti di sore hari, Bu Sari sering masih duduk di depan mesin jahit. Saat rumah sudah sepi dan lampu mulai redup, ia masih menyelesaikan pesanan. Ia bekerja sambil memikirkan banyak hal, biaya sekolah anak, belanja dapur besok pagi, tagihan yang harus dibayar bulan ini. Semua itu tersimpan rapi di dalam kepalanya, tanpa suara, tanpa keluhan. Di mata orang lain, Bu Sari terlihat baik-baik saja. Padahal di balik rutinitas yang terlihat tenang itu, ada kelelahan yang terus menumpuk dan beban hidup yang perlahan semakin berat. Permasalahan dalam hidup Bu Sari tidak datang dalam satu kejadian besar. Ia hadir perlahan, hampir tidak terasa. Awalnya, penghasilan dari menjahit hanya tambahan, sekadar membantu kebutuhan rumah, bukan sumber utama. Suaminya bekerja serabutan, kadang ada pekerjaan, kadang tidak. Namun suatu waktu, pekerjaan itu semakin jarang datang. Hari demi hari berlalu tanpa kepastian. Tidak ada pengumuman, tidak ada keputusan besar yang dibicarakan. Hanya kenyataan bahwa kebutuhan rumah tetap harus dipenuhi. Sejak saat itu, Bu Sari mulai menerima lebih banyak pesanan. Ia jarang menolak pekerjaan, meski tubuhnya lelah, meski waktunya semakin sempit. Ia menambah jam kerja sendiri, pagi, siang, malam. Upah jahitannya tetap sama. Ia tidak berani menaikkan harga, takut pelanggan pergi, takut tidak ada pemasukan. Disinilah realita kerja informal terasa jelas. Tidak ada kontrak, tidak ada upah minimum, tidak ada jaminan kesehatan. Jika sakit, pekerjaan berhenti. Jika berhenti bekerja, penghasilan ikut berhenti. Beban itu perlahan berpindah ke pundaknya, tanpa perjanjian, tanpa perlindungan. Di saat yang sama, peran Bu Sari sebagai ibu dan pengurus rumah tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berkurang, tidak ada yang digantikan. Ia menjalani semuanya sekaligus, sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai penopang rumah tangga. Dan sejak itulah, hidup Bu Sari mulai berubah, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Ada satu masa di mana tubuh Bu Sari mulai memberi tanda bahwa ia sudah terlalu lelah. Punggungnya sering terasa nyeri, tangannya kaku saat bangun tidur, matanya perih karena kurang istirahat. Namun ia tetap bekerja, bukan karena ingin, tetapi karena harus. Suatu malam, ketika rumah sudah sunyi dan hanya lampu kecil yang menyala di ruang jahit, mesin jahitnya tiba-tiba berhenti. Benang kusut, jarum tidak mau bergerak. Kain pesanan menumpuk di meja. Besok pagi, jahitan itu harus selesai. Bu Sari duduk diam cukup lama. Tangannya berhenti bergerak. Matanya menatap kain tanpa fokus. Di saat seperti itu, bukan rasa sakit yang paling terasa, melainkan pikiran yang penuh. Jika pesanan ini tidak selesai, tidak ada uang masuk. Jika tidak ada uang, kebutuhan rumah terancam. Ia ingin beristirahat. Ia ingin berhenti sebentar saja. Namun ia tahu tidak ada ruang untuk itu. Air mata sempat menggenang, bukan karena ingin dikasihani,
tetapi karena lelah yang sudah tidak tertampung. Ia menahan tangisnya, menghela napas panjang, lalu mencoba memperbaiki mesin jahit itu sendiri. Di malam yang sunyi itu, Busari merasa sangat sendirian. Tidak ada yang memintanya sekuat ini. Namun, hidup menuntutnya demikian. Ia tetap menjahit dengan tangan yang gemetar dan hati yang berat. Malam itu, Busari menyadari satu hal pahit, bahwa dalam hidupnya sekarang, ia tidak memiliki pilihan selain terus bertahan. Sejak malam itu, Busari tidak menjadi lebih lemah. Ia justru menjadi lebih diam. Ia tidak bercerita kepada siapapun tentang kelelahan yang ia rasakan. Tidak kepada tetangga, tidak kepada keluarga besar. Bukan karena tidak butuh didengar, tetapi karena tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Setiap pagi, ia tetap bangun seperti biasa, menyiapkan sarapan, menyelesaikan urusan rumah. Lalu ia kembali duduk di depan mesin jahit. Dengan posisi yang sama, dengan beban yang semakin berat. Ia bekerja tanpa banyak istirahat. Jika tangannya pegal, ia hanya berhenti sebentar. Jika matanya perih, ia mengusapnya lalu lanjut bekerja. Busari tahu, selama ia masih bisa menjahit, keluarganya masih bisa bertahan. Di dunia kerja informal seperti yang ia jalani, tidak ada yang menanyakan kabar. Tidak ada yang peduli apakah ia kelelahan atau tidak. Upah tetap kecil, tanggung jawab tetap besar. Namun Busari tetap berjalan, tanpa protes, tanpa suara. Ia tidak merasa dirinya hebat. Ia hanya merasa bertanggung jawab. Di balik semua itu, Busari menyimpan satu keyakinan sederhana, bahwa bertahan hari ini adalah cara terbaik untuk menjaga hari esok. Dan dalam diam itulah, ia terus berjuang. Perubahan dalam hidup Busari tidak datang dalam bentuk keajaiban besar. Tidak ada bantuan mendadak, tidak ada uang dalam jumlah banyak. Titik balik itu datang dari hal yang sangat sederhana. Dari momen kecil yang hampir terlewat. Suatu sore, Busari sedang menjahit seperti biasa. Tangannya bergerak pelan, matanya fokus pada kain di depannya. Anaknya duduk di dekatnya, memperhatikan tanpa bicara. Tiba-tiba, anak itu mendekat dan memeluk Busari dari samping. Dengan suara pelan, anak itu berkata, "Ibu capek ya? Terima kasih ya, Bu." Kalimat itu singkat, namun terasa sangat dalam. Busari terdiam. Tangannya berhenti sejenak, dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilihat. Bukan sebagai penjahit, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai seorang ibu yang sedang berjuang. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa ia juga berhak merasa lelah. Bahwa menjaga diri sendiri bukanlah bentuk keegoisan. Pelan-pelan, Busari mulai belajar mengatakan cukup. Jika tubuhnya benar-benar tidak kuat, ia menunda pesanan. Ia mulai berani menaikkan harga sedikit. Bukan untuk kaya, tetapi untuk bertahan. Perubahan itu kecil, hampir tidak terlihat oleh orang lain. Namun bagi Busari, itulah awal dari cara baru memandang hidupnya sendiri. Hari ini, kehidupan Busari belum berubah secara drastis. Rumahnya masih sederhana. Mesin jahitnya masih yang sama. Pekerjaannya masih menjahit dari rumah dengan pesanan yang datang silih berganti. Masalah ekonomi belum sepenuhnya selesai. Kebutuhan hidup masih harus diperjuangkan setiap hari. Namun, ada satu hal yang kini berbeda. Busari tidak lagi memandang dirinya sebagai orang yang lemah.
Ia tidak lagi merasa kecil karena bekerja di rumah dengan penghasilan yang tidak menentu. Ia mulai menerima bahwa apa yang ia lakukan adalah bentuk tanggung jawab yang nyata. Setiap jahitan yang ia selesaikan bukan sekadar kain yang rapi, tetapi bukti bahwa ia bertahan. Ia masih lelah, masih sering capek. Namun kini, ia menjalani semuanya dengan hati yang lebih tenang. Bu Sari tidak bermimpi besar tentang perubahan instan. Ia hanya berharap bisa terus berdiri dan menemani anaknya tumbuh. Dan mungkin itulah akhir yang tidak banyak orang sadari, bahwa tidak semua kisah harus berakhir dengan kebahagiaan besar. Sebagian hanya berakhir dengan keteguhan hati dan penerimaan yang pelan-pelan tumbuh. Kisah Bu Sari mungkin terdengar sederhana. Tidak ada sorotan besar, tidak ada pencapaian yang dirayakan. Namun justru dari kisah seperti inilah kita belajar tentang arti keteguhan. Di sekitar kita ada banyak ibu seperti Bu Sari, bekerja dalam sunyi, menopang keluarga tanpa banyak suara, menjalani hari demi hari tanpa pernah meminta pengakuan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua pekerjaan dihargai dengan layak, dan tidak semua beban dibagi secara adil. Namun di balik itu semua, ada kekuatan yang sering luput kita lihat. Kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk tetap menjalani hidup meski lelah terus datang. Jika hari ini kamu sedang berjuang, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Dan jika kamu masih memiliki kemampuan untuk menghargai orang lain, mulailah dari hal kecil. Hargai kerja yang terlihat sederhana, dengarkan cerita orang-orang di sekitarmu. Kurangi menghakimi, perbanyak memahami. Untuk kamu yang menonton video ini sampai selesai, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Silahkan tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar untuk semua ibu yang sedang berjuang dalam diam. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang belajar tentang empati dan kehidupan bersama channel Kreo ID. Kita tutup dengan doa. Semoga setiap langkah yang lelah diberi kekuatan, setiap pengorbanan diberi balasan yang baik, dan setiap hati diberi ketenangan. Amin.